Hello guys, balik di channel Solah Tambak. Kita akan lihat video ini dulu YT. Guys, kembali lagi bersama gue Z. Oke, iya, kita kembali lagi ke Minecraft Java Edition setelah berhari-hari yang lalu atau kisaran 8 hari Lama kita gak lihat bermain di video dulu, MC Bedrock. Akhirnya kita kembali lagi ke Java dan yay, it's good, right? Mungkin sebagian dari kalian kecewa dikarenakan ya pasti jarang banget nih teori, ya pasti jarang banget nih creepypasta. Well, sebenarnya kalian salah besar dikarenakan pada video kali ini kita bakal membahas itu. Kita nggak bakal main dulu dikarenakan SAS nanti hari Minggu. Jadi tenang aja, SAS juga masih ada kok. Dikarenakan laptop gua udah fine-fine aja, udah nggak ada masalah lagi. Ya, it's good, right? Oke, pada teori kali ini kita bakalan membahas sesuatu yang berkaitan dengan kaum Jerjer, ya, villager, illager, ravager, evoker, vindicator, dan hal-hal semacam itu. Tapi sebelum video dimulai, ya, kalian pasti tahu kan, jangan lupa kalian like dulu. 10.000 like gimana guys? Setuju nggak? Kalau setuju jangan lupa kalian like ya. Dan ya, kalau kalian suka, be sure to klik the subscribe button. Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya, gratis 100%, gak memerlukan tenaga. Jadi ya, I think that's it. Jangan lupa follow gue di IG ya guys, @z22 Jangan lupa subscribe. dan mudah-mudahan kalian enjoy dengan video. Dan ya, let's get into the video. Jauh sebelum kita hadir, terdapat konflik antara dua kaum Jer, yaitu villager dan juga kaum illager. Pada awalnya, illager dan villager ini tinggal di suatu tempat, yaitu villager. Mereka tinggal di sebuah tempat ini, dan di sini mereka hidup damai tanpa adanya percecokan, tanpa adanya konflik, dan adanya perjanjian. Di sini satu kaum dan kaum lainnya atau kaum illager dan kaum villager nggak boleh menyakiti satu sama lain dan nggak boleh melakukan hal yang aneh-aneh. Dengan adanya perjanjian itu, villager dan juga illager akhirnya hidup damai. Namun di sini terdapat sebuah aksiden yang menyebabkan villager marah besar. Di sini illager membuat sebuah eksperimen yang benar-benar di luar nalar. Mereka membuat hal seperti jiwa. Ya, mereka membuat facts. Facts merupakan jiwa yang tersesat. Dari sini villager sangat tidak setuju akan hal itu. Dikarenakan ya itu benar-benar melenceng dan bagaimana kalau terjadi sesuatu kepada desa mereka. Dan di sini villager pun nggak menyetujui apa yang dilakukan oleh kaum illager ini. Nah di sini kaum illager pun bukan kalau lagi kerja di luar apa yang villager katakan. Padahal di sini villager udah dengan baik memberikan mereka tempat tinggal. Akan tetapi illager tak menolak. Mereka ingin tetap melakukan eksperimen itu, melaksanakan hal tersebut. Nah, inilah yang membuat kaum villager sangat-sangat marah. Kaum illager udah mulai membantah dan gak mau mendengar tuan rumahnya sendiri. Di sini villager sangat-sangat marah dan memanggil Iron Golem untuk mengusir mereka. Dikarenakan villager nggak cukup kuat untuk melawan kaum illager ini. Dan dikarenakan illager takut, dikarenakan Iron Golem sangat powerful dan sangat kuat. Di sini akhirnya mereka pun lari dan membuat sebuah perjanjian lagi dengan illager. Bukan perjanjian ya, seperti sebuah sumpah. Aku akan menyerang kalian di waktu nanti dengan kekuatan yang luar biasa penuh. Ya kira-kira sumpahnya seperti itu. Sumpah pembalas dendam lah kita bilang. Dikarenakan kaum illager telah meninggalkan desa, di sini village atau desa lebih rentan diserang oleh hostile mob seperti zombie dan kan pada zaman dahulu illager juga ikut membantu membunuh hostile mob ini. Dan di sini hostile mob udah cukup takut dengan illager dikarenakan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa kuat. Nah, walaupun begitu, di sini dikarenakan illager telah menghilang dari desa, desa lebih terancam dan lebih rentan diserang oleh hostile mob. Dikarenakan di sini Iron Golem belum cukup untuk menyerang hostile mob yang segitu banyaknya. Setelah bertahun-tahun berlalu, di sini kaum illager telah membuat sebuah tempat yang luar biasa besar, atau sekarang kita kenal dengan sebutan Woodland Mansion. Mereka membuat tempat ini dalam waktu yang sangat lama, dikarenakan tempat itu memiliki skala yang luar biasa besar. Dan di sini dikarenakan ketekatan dari kaum illager, akhirnya mereka dapat menyelesaikan tempat itu hanya dalam beberapa tahun. Dan di sini mereka juga membuat beberapa ruangan seperti ruangan fake portal dan ruangan rapat, ruangan map, dan ruangan-ruangan lainnya yang masih menjadi misteri seperti ruangan obsidian, ruangan ini yang dipenuhi dengan lava dan di tengahnya terdapat diamond, dan ruangan laba-laba spawner which is very crazy. Kenapa mereka harus memikirkan hal seperti itu? Untuk apa laba-laba? Apakah untuk anak panah mereka? Kita nggak tahu.
dan ruangan-ruangan lainnya yang masih dalam skala normal. Dikarenakan mereka udah menyadari posisi mereka udah menyadari bahwa mereka udah cukup kuat untuk menyerang villager atau menyerang village. Di sini mereka memutuskan untuk meluaskan area mereka dengan cara membuat woodland mansion, akan tapi versi mininya. Ya, kalian tahu itu apa? Illager Outpost. Dan ya, semua orang pasti tahu apa itu Illager Outpost. Kalau kalian nggak tahu, Illager Outpost itu kayak tower yang dimana terdapat banyak illager, lebih tepatnya banyak villager yang memanah, dan terdapat kaptennya. Jikalau kita menyerang kaptennya, kita bakalan terkena efek bad omen, yang dimana jikalau kita menuju ke village dengan efek tersebut, village tersebut akan diserang. Dikarenakan kalau kita bunuh kaptennya, ya siapa yang gak marah, boy. Bukan hanya Illager Outpost, di sini mereka juga membuat sebuah kegiatan, yaitu patrol. Mungkin sangat jarang kalian temukan, akan tapi patrol merupakan kaum-kaum illager yang berpatroli dengan ravager mereka dan hal-hal semacam itu. Ya, itu sangat mengerikan, apalagi kalau kita di survival mode tanpa peralatan. Kita bakal ikut-ikut diserang, dikarenakan illager dan kawan-kawan itu hostile mob, guys. Dan di sini jikalau mereka menemukan village, ya nggak diserang sih, dikarenakan kita nggak ada bad omennya. Akan tapi kalau kita menyerang kapten mereka dan membunuhnya, ya 100% diserang kalau kita ke village. Dan di sini kalian pasti tahu di dalam patrol mereka membawa ravager, dan kita bakal membahas ravager kali ini. Kenapa kita membahas ravager? Dikarenakan di antara semua kaum Jer, makhluk inilah yang paling aneh. Kenapa gue bilang aneh? Dikarenakan terdapat banyak banget misteri di dalam kaum illager sendiri. Kenapa di sini mereka mendirikan penjara? Dan asal kalian tahu, di dalam Illager Outpost, bukan di dalam ya, tapi di sekitar Illager Outpost terdapat penjara juga, namun bukan untuk villager, akan tapi untuk Iron Golem. Yes, Iron Golem dipenjara oleh mereka, guys. Dan di sini terdapat penjara juga di kandang mereka atau di Woodland Mansion dengan beberapa fasilitas tertentu. Pertanyaan gua, kenapa? Apakah mereka mencuri Iron Golem atau mereka mencuri illager, maksud gua villager, untuk dijadikan percobaan atau dibunuh atau dijadikan budak? Siapa tahu. Dan untuk itu, di sini kita harus melihat ciri-ciri dari ravager. Ravager berbentuk seperti hewan biasa atau seperti beruang, banteng, dan hal-hal semacam itu. Dan di sini ravager memiliki mata yang berwarna hijau. Ya, siapa lagi memiliki mata berwarna hijau di Minecraft selain ravager? Villager. Yap, cuma villager yang memiliki mata berwarna hijau di Minecraft. Dan bukankah kita dapat melihat kecocokan di sini? Villager memiliki mata yang berwarna hijau dan ravager yang memiliki mata yang berwarna hijau. Aneh. Akan tapi di sini ravager memiliki kekuatan yang bukan biasa. Dan di sini villager memiliki kekuatan yang lembek banget. Akan tapi bukankah Dogo sebutkan tadi, mereka juga mengurung Iron Golem di dalam atau di sekitar Illager Outpost. Kemungkinan yang terjadi ialah kaum illager ini melakukan hal yang luar biasa di luar nalar kita, yang luar biasa unexpected. Mereka melakukan eksperimen menggabungkan antara villager dan juga Iron Golem. Yes, untuk menciptakan kekuatan sekuat ravager yang luar biasa kuat, akan mungkin dapat menandingi Iron Golem, walaupun enggak ya. Di sini mereka membutuhkan dua kekuatan tersebut, membutuhkan sedikit otak dari villager dan membutuhkan kekuatan seperti Iron Golem. Apakah di sini mereka mengambil otak dan atau kepala villager untuk diombrak-ambrik dan sebagian tubuh dari Iron Golem untuk dijadikan eksperimen sehingga terciptalah ravager ini? Aneh, dan mungkin aja itu terjadi. Apalagi di sini terdapat evoker yang dapat membangkitkan jiwa. Ya, mereka dapat membangkitkan Vex dengan mudah. Dan di sini mereka juga terdapat Totem of Undying, yang dimana akan menghidupkan kita dari kematian. Asal kalian tahu, Totem of Undying itu membentuk diri kita menjadi diri yang lebih baru, bukan menyelamatkan kita dari kematian. Kita udah mati, akan tapi sedetik kemudian kita diselamatkan kembali atau dihidupkan kembali. Ya, logikanya seperti itulah kira-kira. Dan di sini gue pengen nanya ke kalian semua, apakah menurut kalian teori ini masuk di akal atau masuk ke dalam logika kita? Apakah benar ravager itu berasal dari Iron Golem dan villager yang dijadikan eksperimen selama berhari-hari atau berbulan-bulan
apresiasi. Pendapat dan teori terbaik akan gua pin, dan di sini mungkin akan gua masukkan ke dalam video. Jadi jangan lupa kalian komen ya guys. Dan kalau kalian suka jangan lupa like videonya. Dikarenakan kita udah berada di ujung video. Ya agak Jangan lupa nanggung like. sih, dikarenakan belum gua jelasin semuanya. Akan tapi kalau kalian suka jangan lupa kalian like dan subscribe. Oke, I think that's it. See you guys in the next video. Dan mudah-mudahan kalian enjoy videonya. And bye bye. Kus papai.